Motor. Selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Jajang Didin. Kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas backtracking sama Tadapira, hari ini kita akan level up. Kita akan bahas brains and bone, algoritma yang sering dibilang kakak kandungnya backtracking, tapi dia lebih ambisius. Dia gak cuma cari solusi, tapi cari solusi terbaik gitu. Nah, dan narasumber kita hari ini dengan Nur Padli. Halo Jajang, saya Nur Parli. Topik hari ini tuh kita seru banget gitu pada hari ini tuh bakalan seru gitu. Ya, Karena pada sekali ini kita akan bicara soal efisiensi tingkat dewa. nah Kang, buat yang belum dengar episode sebelumnya, bedanya apa sih paling mendasar gitu? Kenapa kita butuh brain and bone kalau backtracking aja udah ketemu solusinya? Jadi gini Jang, analoginya tuh backpacking tuh kayak orang yang lagi jalan keluar dari hutan atau dari labirin. Nah, si orang itu tuh asal ketemu aja gitu si jalan keluarnya. Terus dia tuh senang mau itu jalannya muter-muter atau jalannya jauh. Yang penting dia tuh udah keluar gitu dari hutan itu. Nah, tapi di algoritma brain and bone ini atau bisa disebut juga BNB, itu ibarat kurir paket tuh. Yang ini tuh nggak boleh asal sampai, dia itu harus cari dulu rute yang basinya paling irit dan waktunya paling cepat. Ini adalah masalah optimasi. Oh, oke. Optimasi ya. Namanya kan brain and bone, cabang dan batas. Beda di bisa dibedah satu persatu di mana? Oke, boleh banget Jang. Jadi kita bayangkan pohon itu keputusan lagi gitu kan. Bisa dari brandnya nih kan, brand itu bercabang. Nah, kita tuh bisa pecah dulu masalah besar jadi opsi-opsi paling kecil gitu kan. Bisa dari peta A, bisa ke peta B, peta C, terus peta D. Kemudian untuk bone-nya tuh atau batasnya, nah ini tuh si bone-nya tuh si otaknya gitu kan. Sebelum kita menelusuri jalan ke B, kita hitung dulu gitu estimasi biaya minimal atau lawan barangnya. Nah, untuk lower bound maksudnya gimana tuh? Jadi lower bound tuh misal kita mau ke Surabaya nih. Nah, kita tuh mau lewat jalur utara. Sebelum kita mau lewat jalur utara, kita tuh bisa hitung dulu gitu. Biaya kasarnya bisa biaya lewat jalur utara tuh minimal habis 900.000. Kemudian kita mau lewat jalur selatan yang hitungan dasarnya tuh minimal habis 800.000 gitu. Nah, algoritma BNB ini tuh akan mikir gitu, ngapain sih kita cek jalur selatan, kan potensi termurahnya aja ada di 800. Mending kita fokus eksplorasi jalur utara yang potensinya 200.000 gitu. Jadi jalur selatan tuh langsung kita prune atau kita potong tanpa perlu dicek detailnya gitu. Wah, cerdas sekali itu. Jadi dia gak buang waktu di jalur yang masa depannya suram ya. Ya. Nah, oke. Contoh kasus paling legendaris buat BNB ini katanya TSP atau Traveling Salesman Problem, kurir paket yang harus keliling kota. Kita simulasikan yuk kan gimana? Oke, siap. Bayangkannya ada 4 kota nih, kota A, B, C, D. Terus kita itu mulai dari kota A dulu. Terus harus balik lagi ke kota A. Nah, langkah pertama tuh dari A, kita bisa langsung ke kota B atau ke C atau ke D. Nah, kita itu bisa hitung dulu gitu cost metricnya atau cost metric reduction. Ini tuh merupakan sebuah teknis matematikanya untuk tiap cabang. Misal kita hitungnya tuh ke kota B, ongkosnya tuh minimal bakal 25.000 gitu. Kemudian ke kota C, ongkosnya itu minimal bakal 400.000. Kemudian ke kota D itu ongkosnya minimal bakal 35.000 gitu. Oke, berarti komputer pilihan B dulu itu. Betul. Jadi nah ini jadi bedanya tuh sama backtracking biasa. Kalau backtracking biasa tuh kan DFS. Nah, dia itu bakal main hajar aja gitu. Urut abjad gitu. A ke B dulu lalu A ke C gitu. Kalau BNB dia tuh pakai priority QQ gitu atau antrian prioritas. Nah, dia itu lihat dulu angka 25 itu kan yang paling kecil nih. Ya. Jadi dia tuh eksplorasi jalur B dulu. Kemudian C sama D terus disimpan di memori buat cadangan. Nah, terus kalau ternyata pas jalan ke B gitu, di tengah jalan macet parah, biayanya membengkak jadi 50.000. Itu gimana?
Oke, kalau biayanya bisa membengkak di jalur B itu, algoritma BNB itu bakalan berhenti sejenak gitu kan. Ya itu bisa jatuh, lihat lagi daftar antriannya. Tadi itu jalur D potensinya tuh 35.000 loh. Terus jalur B sekarang tuh udah 50, tinggalin aja deh si kota B-nya tuh pindah ke D. Gitu. Ya loncat ke cabang lain lebih menjanjikan. Ini merupakan sifatnya BFS gitu kan, best first serve gitu. Nah, contoh kurir sudah jelas nih. Apa contoh lain? Contoh lainnya, ada contoh lainnya nggak, Kang? Oh, ada dong, yaitu algoritma Acan kan? Kayak anjing. Iya, tinggalin gitu. Kan lanjut. Nah, Nah, untuk contoh kurir sudah jelas nih. Nah, ada contoh lainnya nggak, Kang? Di catatan produksi ada knapsack problem gitu. Itu kasus apa? Oke, kalau knapsack itu masalah ransel. Jadi kamu tuh bayangkan dulu, kamu tuh sebuah pencuri ya, maaf nih sebenarnya sebenarnya kriminal gitu. Ya. Jadi di tas kamu tuh ada cuman muat 15 kilo lah. Terus di depan kamu tuh ada laptop yang beratnya 3 kilo, harga itu 10 juta. Kemudian ada emas beratnya 1 kilo, harga itu 20 juta. Kemudian ada beras, beratnya tuh berapa ya? 10 kilo deh, harganya tuh 100.000. Gimana caranya masukin barangnya biar total harga tuh maksimal, tetapi tidak bikin tas kamu itu bakalan jebol gitu. Kalau rakus ambil beras dulu karena gede gitu, tapi rugi ya. Betul, dengan BNB kita itu bisa bikin nomor keputusan. Misal cabang pertama tuh kamu tuh ambil dulu laptop, terus sisanya tuh kan 12 kilo, nilai sebentar tuh 10 juta. Nah cabang kedua nggak ambil laptop, kita hitung dulu upper bound atau batas atas keuntungan. Kalau cabang nggak ambil laptop, ternyata potensi keuntungannya tuh maksimalnya cuma 5 juta gitu. Karena sisa barang yang lain itu murah-murah. Ya cabang itu kita potong aja, kita wajib ambil laptop gitu. Nah, jadi BNB ini bisa buat meminimalkan biaya seperti kurir atau memaksimalkan keuntungan seperti ransel ya gitu. Ya 100 banget buat Jajang. Nah, terdengar sempurna, tapi pasti ada harga yang harus dibayar dong. Nggak mungkin gratis kan? Nah, Ya harganya tuh adalah RAM alias memori gitu kan. Ingat kan tadi saya bilang tuh simpul C dan D harus disimpan dulu nih. ya. Nah, kalau di kotanya itu ada 100, simpul yang harus disimpan tuh dalam banyak antrian gitu. Berarti itu bisa jutaan gitu kan. Nah, beda sama backtracking yang cuma ingat satu jalur ke bawah gitu. BNB ini tuh harus ingat banyak jalur yang masih terbuka atau live node. Jadi komuter bisa out of the money kalau nggak hati-hati. Waduh, boros. RAM-nya ya gitu. Tipsnya apa nih Kang buat mahasiswa yang mau implementasi tersebut? Oke, tipsnya tuh kalian tuh bisa pelajari dulu gitu struktur data heap atau priority queue itu wajib hukumnya. Ya. Kedua itu latihan hitung lower bound yang kuat matematikanya. Kalau rumus batas salah, algoritma ini tuh bakalan jadi lambat kayak syukur. Nah sama aja kayak brute force kan. Yang ketiga tuh gunakan hanya kalau butuh solusi global optimum atau yang paling terbaik. Nah kalau cuma butuh solusi cukup bagus, kamu bisa pakai metode heuristik lain aja biar nggak berat. Intinya Brain and Bone mengajarkan kita untuk menjadi optimis yang realistis. Nah, Betul. kejar peluang terbaik tapi siap pindah luas kalau ada opsi yang lebih menguntungkan. Gitu. Terima kasih kepada Kang Nur Fadli atas ilmunya. Sama-sama Jajang juga. Semoga ilmu yang telah saya berikan itu bermanfaat buat kita semua, termasuk pada yang juga kepada penonton setiap podcast ini. Ya semoga ilmu itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, terima kasih untuk penonton setia. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.